Statement Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Aqil Siraj terkait dengan masa jabatan Presiden diperpanjang atau 3 periode, terkait dengan pemilihan Presiden, apakah akan dipilih langsung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari lereng Gunung Slamet, Banyumas, Jawa Tengah. Saya doakan mudah-mudahan saya, panjenengan, kita semuanya menjadi orang-orang yang berbahagia, yang berkah hidupnya, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Statement Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Aqil Siraj terkait dengan masa jabatan Presiden diperpanjang atau 3 periode, terkait dengan pemilihan Presiden, apakah akan dipilih langsung ataukah lebih baik diserahkan kepada DPR dan MPR, terang-terangan mengatakan bahwa pemilihan Presiden menurutnya akan lebih efektif, akan lebih murah kosnya ketika itu diserahkan kepada DPR dan MPR. Pemilihan Presiden secara langsung menurut Kiai Said akan memakan biaya yang sangat mahal, membutuhkan kos yang sangat mahal, baik dari sisi finansial, pendanaan duit negara, maupun juga kos sosial politik yang lain. Nah, ini diungkapkan oleh Kiai Said Aqil secara tegas ketika diwawancarai oleh Detikcom. Dan tentu saja ini akan membuka wacana yang baru, akan membuka dinamika baru terkait dengan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden, atau bahkan wacana 3 periode jabatan Presiden Jokowi. Dan tentu akan membuat oposisi sakit hati, meradang, barangkali kebakaran jenggot, sampai jenggotnya brudul barangkali mendengar ini. Nah, sebenarnya statement Kiai Said terkait dengan rekomendasi PBNU untuk dilaksanakannya pilkada perwakilan, ya, bukan langsung, bukan dipilih oleh rakyat, tetapi pemilihan presiden yang dipilih oleh perwakilan, yakni DPR MPR, itu sudah cukup lama disampaikan, diwacanakan oleh PBNU. Karena menurut PBNU bahwa pemilihan presiden oleh DPR MPR itu lebih efektif, lebih murah biayanya, dan juga lebih positif dalam beberapa hal, termasuk dampak dan akibat negatif secara sosial politik. Dan ketika diwawancara oleh Detikcom, ini diungkapkan kembali. Hanya momennya karena berbarengan dengan ramainya isu masa jabatan presiden yang perlu diperpanjang atau tidak, perlu 3 periode atau tidak, terkait dengan pertemuan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu dengan sejumlah partai politik non-parlemen, ya, itu menjadi menguat kembali, menjadi ramai kembali. Bahkan sudah ada kelompok yang mengancam akan mengepung DPR MPR kalau misalkan Undang-Undang Dasar 45 itu akan diamandemen terkait ini. Jadi memang Undang-Undang Dasar 45 secara tegas sudah mengatur masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya sebatas 2 periode saja. Nah, kalau masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden itu mau dirubah, diperpanjang misalkan, atau ditambah menjadi 3 periode, 4 periode, atau seumur hidup, itu tergantung dari Undang-Undang Dasarnya. Nah, Undang-Undang Dasar ini yang membuat adalah DPR, MPR, produk politik. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 hanya bisa dilakukan oleh MPR. MPR adalah bentukan, perwujudan, hasil dari pemilu, kan begitu. Nah, siapakah pemenang pemilu, di situ bisa merubah peraturan dasar kita yang disebut dengan amandemen. Kalau kemudian MPR menyepakati adanya amandemen Undang-Undang Dasar 45, kemudian menghapus pasal 2 periode untuk jabatan presiden dan wakil presiden, diubah menjadi 5 periode misalkan, atau seumur hidup, ya bisa menjadi undang-undang.
Makanya ini pelajaran, makanya kita semua besok kalau pemilu jangan asal coblos, jangan asal memilih wakil rakyat yang tidak jelas kapasiti, kapabilitas, kualitas, track record, reputasi, dan seterusnya. Pastikan bahwa pilihan kita, baik pilihan partainya ataupun calon legislatornya adalah orang-orang yang kapabel di bidangnya. Ya, karena akan bisa merubah sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan bisa merubah kehidupan kita. Bisa merubah harga rokok, bisa merubah harga garam, harga sabun. Karena semua adalah kebijakan politik, jangan dikira. Nah, baik. Saya baca ini berita yang masih hot ini diangkat oleh Detik ya. Soal jabatan presiden 3 periode Ketum PBNU 2 terserah parpol. Nah, kan ada sinyal ini. Ya memang begitu kok. Yang merubah ketentuan ini adalah partai politik yang teknisnya adalah para politisinya yang duduk di DPR MPR. Kalau merubah undang-undang dasar, mencoret klausul 2 periode menjadi seumur hidup bisa saja. Makanya sekali lagi hati-hati Anda memilih wakil rakyat. Wacana amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang salah satunya soal perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode mendapat respon dari Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Sirot. Menurut dia yang terpenting sebetulnya bukan soal periodenya, tetapi proses pemilihannya. Bagi fikih Islam mau 2 periode, mau 3 periode, yang penting adil, jujur, amanah, dan pro rakyat. Urusan 2 atau 3 periode itu terserah kesepakatan partai politik, kata Kiai Said Akil dalam blak-blakan yang tayang di Detik.com pada hari Senin 6 September hari ini. Iya, ya memang begitu sistem negara kita kan begitu. Sistem undang-undang kita kan begitu. Yang menentukan adalah wakil kita yang duduk di DPR MPR. Itulah negara perwakilan rakyat. Permusyawaratan dalam perwakilan rakyat. Sistemnya memang begitu kok. Bukan atas instruksi raja, bukan atas instruksi khalifah. Ya. Ya, sistem negara kita, sistem negara perwakilan. Ia sebelumnya menjelaskan bahwa pada tahun 2013, Musyawarah Ulama Nasional di Cirebon memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar proses pemilihan presiden dan para kepala daerah dikembalikan ke MPR dan DPRD. Salah satu pertimbangannya adalah biaya tinggi secara keuangan ataupun sosial. Itu keputusan terbuka dari diskusi para kiai. Hasil musyawarah berdasarkan kitab kuning, jelas Kiai Said Akil. Oke ya, jelas ini. Hasil keputusan musyawarah ulama di Cirebon ini pula yang dia sampaikan saat menerima Ketua MPR Bambang Susatyo dan para wakilnya saat berkunjung ke kantor PBNU pada 2019. Saat itu pembicaraan sama sekali tidak menyinggung soal perpanjangan masa jabatan presiden karena memang belum muncul. Sebagai ormas, PBNU menyerahkan urusan amandemen kepada partai-partai politik. PBNU sebatas memberikan pandangan dan masukan. Ya, betul. Bahwa amandemen itu urusan partai politik yang otoritas atau kewenangannya dilakukan oleh legislator perwakilan dari partai politik yang terpilih yang sedang duduk di DPR MPR. Bukan partai politik yang di luar itu ya. Tetapi biasanya memang keputusan suara wakil rakyat kita dalam sidang-sidangnya di DPR MPR adalah keputusan partai politik di belakang layar, biasanya begitu. Jadi suara yang muncul di gedung, di ruang sidang itu sudah digodok dulu di partai politik masing-masing. Oke, mudah-mudahan akan ada keputusan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini terkait dengan jabatan presiden, terkait dengan pemilihan presiden, mau berapa periode, mau seumur hidup, tergantung nasib, tergantung keputusan yang akan dibuat oleh para wakil rakyat kita di DPR MPR.
mudah-mudahan pro rakyat, mudah-mudahan memperhatikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai politiknya. Apapun ya kan diputuskan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa jaga kekompakan, jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Jaga Nusantara tercinta kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.